ketidaknyamanan di awal, audionya bermasalah. Mohon maaf, alatnya ini lama nggak dipakai, jadi agak trouble. Halo Bu Iis. Kita mau nyapa Bu Iis dulu ini. Sudah kita buat. Gimana Mbak? Bu Iis, mohon maaf, ini ternyata saya Zoom meeting-nya pakai VidCon-nya Alif Jenjang masih. Oh gitu. Kepakai nggak Bu? Kalau kepakai saya out dulu. Gimana? Kita harus mempersiapkan. Lagi dipakai enggak ini? Kita itu Enggak. harus mencakup Oh, okay. semua yang ada di SL. Ternyata Enggak masih tahu. otomatis Tadi login. linknya dari mahasiswa kan, Bu Ika? Nggih, dari Pak Diar. Maksudnya saya loginnya otomatis, ternyata masih pakai itu Alif Jenjang. Oh gitu. Mudah-mudahan enggak ke ini ya, enggak benturan nggih. Yang telah selesai satu-satu. Ya, mudah-mudahan Bu. Nggih. Pesertanya ada berapa nih Bu Is? Harusnya ada 180. Seluruhnya profesi. Harusnya 180-an 3 ya. Sampai 4. Lakukan ya lewat kurikulum secara mikro yang sudah selesai itu kan secara makro. Oke, Bapak Ibu. Maupun mikro itu bisa kita lakukan. Oh, nggih, berarti sudah hampir semua. Evaluasi itu kemudian kita analisis dulu ya. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Mungkin ada adik-adik, ada Bapak Ibu. Ya, perkenalkan, saya Ike yang akan memberikan sedikit review materi tentang sistem informasi keuangan. Mungkin ini bukan hal yang baru untuk kita semua. Ada beberapa yang sudah saya kenal. Mahasiswa ini angkatan berapa ya? Sudah lulus ya, selamat dulu. Sudah wisuda. Di 4-nya kemarin sempat kita ketemu, sekarang di profesi. Selamat, Anda sudah masuk ke jenjang profesi. Kemudian Bapak Ibu mahasiswa baru, selamat datang di profesi, Bu Triwiji dan teman-teman. Saya yang baru tahu nih Bu Triwiji nih, yang Terima kasih. ya, cek dulu. Kita sharing-sharing saja teman-teman semua tentang SIK. Ini sambil saya coba share screen-nya. Oke, sambil menunggu share screen-nya, mungkin sambil kenalan bagi yang belum kenal. Dulu saya sempat bergabung di Poltekkes, nah, sekarang kegiatannya di rumah. Kemarin kemudian diminta untuk membantu mengisi untuk mata kuliah SIK, peran dan dampak teknologi informasi dalam pelayanan keperawatan di era revolusi industri. Slide-nya sudah tampak, teman-teman semua? Sampun Ibu. Sudah Bu. Ampun Bu. Kita mulai saja. Ini teman-teman yang kemarin sempat di D4-nya ketemu saya, mungkin pernah mendapatkan mata kuliah ini sebelumnya. Ya Mbak Sapna pernah ya? Atau Mas Rois? Pernah Bu. SIK ya. Oke, berarti kita mereview saja sebenarnya tentang teknologi informasi yang pada saat ini. Nanti kita akan lebih banyak ke sesi diskusi saja tentang perkembangannya saat sekarang ini seperti apa. Oke, kita mulai dulu dengan mereview apa sih sebenarnya era revolusi industri itu. Nah, kalau kita lihat, oke, revolusi industri yang keempat ini, yang sekarang ini kita sangat familiar dengan ada artificial intelligence, big data, robotik, cyber, kemudian IoT, network. Nah, ini merupakan hal-hal yang seharusnya saat ini menjadi hal yang biasa di keseharian kita. Kita banyak bertemu, banyak menggunakan, banyak kita sebagai usernya dari
berbagai komponen yang ada di dalam revolusi industri yang saat ini. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita agak ke belakang dulu ke revolusi industri yang sebelumnya, yaitu di tahun 1969. Nah, di sini sudah ada otomasi dan komputer elektronik yang kaitannya dengan media. Oke, kalau saat ini kita baru menggunakan komputer saja, hanya sebagai media kita untuk belajar, sebagai alat elektronik, tapi belum ada kita menggunakan komponen yang ada di revolusi industri yang saat ini, misalkan ada robotik, big data, dan sebagainya, berarti kita belum move on nih yang dari revolusi industri sebelumnya. Oke. Coba kita cek ya, sudah sejauh mana kita ada di revolusi industri saat ini, terutama di nursingnya nanti kita cek. Oke, Bapak Ibu sudah pernah mengenal ini? Adik-adik semuanya. Kalau kita bicara tentang industri 4.0, Masya Allah. Tambah bukunya tambah niku. halo, ada yang bisa di-mute suaranya yang masuk? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada interconnection, desentralisasi decision, information transparency, technical assistant. Nah, kalau kita bicara tentang industri 4.0, pasti nanti ada teknologi yang sifatnya interconnection. Maksudnya apa? Antara semua komponen yang ada di dalam sekitar kita itu mampu untuk kita berkomunikasi. Ada semua komponen yang ada di dalamnya itu terkoneksi atau terhubung. Misalkan ada device-nya, ada komputernya. Kalau di era yang ketiga tadi sebelumnya hanya alat komputer saja, belum terkoneksi dengan apapun. Nah, di industri ini sudah bisa digunakan untuk komunikasi. Contohnya, kalau zaman dulu komputer hanya digunakan sebagai alat saja untuk hanya ngetik dan sebagainya. Sekarang sudah bisa digunakan sebagai telekonferensi. Misalkan pada saat ini, sekarang kita Zoom meeting, nah itu sudah ada interconnection-nya. Kemudian transparansi informasi, yang bagaimana yang dimaksud dengan transparansi informasi, yaitu ada data, ada informasi dari semua resource, dari semua sumbernya, itu sudah terkoneksi. Informasi yang sifatnya transparan, data-data. Nah, kalau Bapak Ibu cermati atau ketika kita menggunakan WhatsApp itu ada enskripsinya. Maksudnya apa itu? Ada tulisan enskripsi end to end gitu. Mungkin ada yang mau menjawab. Sambil bisa nanti kita kenalan. Mbak Lila Hidayati. Halo. Halo. Encryption di WhatsApp ya, Bu? Ya, maksudnya apa itu? Sering kan kita setiap hari menggunakan WhatsApp, itu ada tulisannya enskripsi, atau mungkin ada yang belum disetting enskripsi. Sebenarnya penting nggak sih kita harus men-setting WhatsApp kita itu di enskripsi end-to-end? Iya, Bu. Artinya data kita di situ terjamin keamanannya, Bu. Tidak bisa diretas oleh hacker. Oke, gitu? Ya. Ya, jawabannya ada yang mau melengkapi? Benar, tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak bisa diretas oleh hacker. Ada yang mau menambahkan? Made, halo? Halo, Bu. Gimana, Mas Made? WhatsApp-mu sudah terenskripsi belum? Enggak, belum tahu, Bu. Enggak pernah lihat, Bu. Tahu kan? Kita ternyata banyak di teknologi yang sudah keren di sekitar kita, tapi kita kurang
perhatian gitu ya. Nah, coba nanti dicek tuh WhatsApp-nya dienkripsi atau belum. Maksudnya adalah sekarang informasi itu sangat terbuka luas. Apapun yang ada di dalam smartphone kita itu bisa diakses sebagai sumber data oleh orang lain. Nah, supaya sumber data itu tetap rahasia, percakapan kita itu tidak diketahui oleh orang lain, maka kita perlu mengenkripsi data. Jadi percakapan kita, misalkan saya ini WA sama Bu Titik, gitu. Halo Bu Titik. Nah, saya WA Bu Titik nih, supaya WA saya tidak diketahui yang lain, hanya Bu Titik, saya, dan Tuhan saksinya, maka perlu dienkripsi. Supaya nggak bocor datanya. Oh, nih saya lagi ngumpi apa nih sama Bu Titik nih. Jadi datanya terkeep gitu. Tidak WhatsApp pun nggak bisa lihat apa percakapan kita. Gitu. Nah, itu informasi transparansi yang saat ini. Kita sebagai pengguna juga perlu mengetahui apa saja yang fasilitas mereka, perkembangan mereka. Gitu. Kemudian technical assistant. Nah, ini membantu operator sebagai decision making, performing hal-hal yang kurang aman bagi kita sebagai asistennya kita. Nah, misalkan pada saat sekarang nih pandemi, kemarin kita sempat melihat berbagai berita tentang adanya penggunaan robotik, misalkan Raisa kemarin yang diluncurkan UNER sama ITS tuh, itu sebagai salah satu bentuk technical assistant. Kemudian desentralisasi decision, sifatnya otonomi. Oke, kita nggak usah berlama-lama reviewnya, kemudian kita masuk ke perkembangan teknologi yang saat ini. Nah, zaman dulu, ini teknologi yang kita device zaman dulu itu masih yang modelnya bentuknya gede kayak gini nih. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan HP yang seperti ini nih. Pernah nggih? Pak Yakob. Halo Pak Yakob. Pernah menggunakan. Nah, anak-anak zaman sekarang, ini Mbak Windy, kemudian siapa lagi nih yang masih generasi sekarang nih, Mbak Putri Lucia. Ini pasti mungkin ini menjadi sesuatu yang unik, langka, belum pernah lihat, belum pernah ketemu, belum pernah pegang HP yang bentuknya seperti ini. Tapi mungkin dulu kalau Pak Suhrodi itu zamannya masih seperti ini, Pak. Nah, anak-anak sekarang taunya HP-nya yang tipis, smartphone, gitu. Coba kalau kita lihat ternyata, halo Fabian, aku HP pertama di dunia. Kenalkan, ini kakek buyutku. Ternyata itu sudah jadul sekali ya. Oke, nah sekarang smartphone. Perbedaan generasi dulu dan generasi sekarang yang terkenal dengan istilahnya rebahan. Mungkin putra-putri Bapak Ibu tuh sukanya megang HP sampai berakar HP-nya ke tangan gitu. Oke, perkembangan teknologi. Ini yang zaman dulu, perubahan device-nya dari bentuknya yang besar, sekarang menjadi semuanya menjadi bentuknya slim, yang perangkatnya banyak, ada monitor, ada CPU, sekarang sudah menjadi satu bentuk yang tipis. Gitu. Kemudian zaman dulu kita masih menggunakan disket, mungkin ada yang nggak kenal nih dengan bentuk apa ini yang kotak gitu. Yang kapasitasnya masih sedikit. Ini awal-awal saya kuliah masih ada ini sekitar semester awal pertama masih ada disket, setelah itu sudah nggak ada, semuanya sudah pakai flash disk. Nah, sekarang flash disknya pun sudah berkembang, jadi kapasitasnya yang sudah pakai tera, nggak giga lagi. Gitu. Nah, ada yang kenal ini, kalau generasi sekarang harusnya kenal nih. VR, Bu. VR. Yang menjawab VR tadi siapa ini? Made. Oh, Made. Apa itu VR? Apa Mas Made? Virtual art, Bu. Virtual art. Apa R? Virtual
reality, Bu. Ya, sip, betul. Nah, itu Virtual betul. reality ya. Kalau kita biasanya pakai kacamata supaya lebih jelas melihat dunia luar. Nah, ini kita tutup semuanya, tetapi kita bisa lebih jelas melihat lebih nyata tentang virtual, seperti real. Kalau di dunia keperawatan ini dimanfaatkan buat apa? Yang sudah pernah teman-teman temui gitu. Pernah melihat, memegang, menggunakan. Nah, kalau di dunia keperawatan saya sendiri belum pernah menemui secara langsung di lapangan ataupun di pendidikan, belum pernah. Tetapi kalau melihat video dan sebagainya itu ada yang kita gunakan untuk pembelajaran. Kalau di dunia yang sekarang mungkin anak-anak yang menggunakan dipakai hanya untuk bermain gitu ada. Saya juga pernah menggunakan kalau hanya untuk bermain. Di perpus juga ada tuh, waktu saya setahun yang lalu sudah ada di perpusnya Poltekkes kacamata yang VR seperti ini. Tapi masalahnya itu hanya digunakan baru sebatas device. Device-nya saja, kita belum menggunakan itu sebagai misalkan untuk pembelajaran, kita ke pasien kita gunakan VR, virtual reality, seolah-olah pasien itu nyata kita hadapi. Ini salah satu mimpi di dunia pendidikan, kita bisa menggunakan VR sebagai pembelajaran di laboratorium. Mudah-mudahan nanti Poltekkes juga segera punya nih VR di lab. Jadi pas sekali ketika situasi pandemi seperti ini, mahasiswa menggunakan alat ini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alat tercanggih yang pernah kita gunakan? Yang pernah teman-teman semua gunakan? Halo Pak Paulus. HP. Halo, Bapak dari pendidikan, instansi pendidikan atau dari rumah sakit, Bapak? Halo, diklik satu kali aja mute-nya, Pak. Di pendidikan, Ibu. Halo? Ya, halo, Ibu. Apa alat yang canggih yang pernah digunakan yang kaitannya dengan keperawatan? Kalau dalam sehari-hari, ada nggak? Ibu. Smartphone mungkin ya, Pak? Oximeter. Oke, oximeter. Terima kasih. Kalau alat di rumah sakit, ini ada Bapak Ibu yang dari rumah sakit? Ada. Halo, ada yang dari rumah sakit? Ya Bu, Ada, dari Ibu. rumah sakit Bu. Apa Bu alat yang tercanggih di rumah sakitnya saat ini? Scan. Scan. CT scan. Ya. CT scan-nya kenapa Bu? Halo. Oh ya. CT scan-nya bisa untuk melihat kelainan di dalam kepala gitu. Oke, ya CT scan yang paling canggih bisa melihat isi organ di dalam. Coba kita cek lagi, secanggih apa? Apakah sudah canggih, benar-benar canggih, atau memang
kita agak ketinggalan sedikit gitu. Coba nanti kita cek ya, Bu. Nah, ini adalah kecanggihan-kecanggihan di healthcare service, di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan yang lain. Perkembangannya tadi yang di komponen di slide awal tadi ada Internet of Things atau IoT. Nah, ini ada beberapa komponen, salah satunya ada 3 nih yang sering kita gunakan. Yang kaitannya dengan IoT adalah misalkan contohnya ada yang menggunakan smartwatch, jam yang sangat pintar itu, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua ini sudah sangat familiar dengan smartwatch. Apa sih fungsinya, bedanya dengan jam yang biasa? Kenapa dia dibilang smart? Ada yang pakai? Ya. Oke, kecanggihannya apa? Saya sih belum pernah pakai. Ada yang pakai? Bisa mengukur nadi, Bu. Bisa mengukur langkah. Oke, ternyata fungsinya selain menunjukkan waktu, dia juga bisa untuk mendeteksi nadi. Kemudian apalagi selain nadi? Tekanan darah. Tekanan darah. Napasan, Saturasi, menghitung RR, saturasi. Oke, benar-benar cerdas sekali. Menggunakan Iya, sudah. jam tangan. Iya, sudah ya. Iya. Kita bisa sambil mengecek tekanan nadi, tekanan darah, kecepatan nadi, pernafasan, saturasi, hanya dalam satu alat. Nah, itu salah satu dampak teknologi yang kaitannya dengan Internet of Things di kesehatan. Nah, dampaknya salah satunya adalah kita bisa mengukur atau melihat tanda-tanda vital hanya dengan menggunakan alat simpel yang bisa kita gunakan di aktivitas sehari-hari. Napi Datuk, napi. Iya, maafkan. Maafkan. Oke, mungkin bisa di-mute dulu, Bu. Suara yang lainnya. Oke. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah blockchain teknologi. Contohnya yang sering kita temui adalah di electronic health record. Nah, ini saya yakin rumah sakit sekarang sudah banyak yang menggunakan electronic health record atau sudah tidak lagi menggunakan paper untuk dokumentasinya, semuanya sudah elektronik. Apa nanti dampaknya terhadap pelayanan pasien? Coba nanti kita cek di slide selanjutnya. Nah, kemudian selain tadi IoT ada AI. Nah, ini yang sekarang sedang rame-ramenya. Kita bicarakan tentang artificial intelligence di kesehatan. Contohnya apa, teman-teman? Halo, Mbak Endah. Halo. Ini saya sambil cek suara saya terdengar enggak atau kebalikannya. Mbak Adelia? Iya, Ibu. Oke, Mbak Adelia. Contohnya apa AI di sekitar kita? Di sini contohnya sekarang ada yang penggunaan yang langsung nggak manual, jadi langsung menggunakan teknologi yang sekarang, jadi sekali pencet langsung muncul hasilnya, Ibu. Contohnya apa, Mbak, artificial intelligence-nya? Di sini seperti sekarang seperti pengukuran cek tekanan darah, sekarang sudah ada yang langsung keluar. Kemudian ada yang pengukuran cek gula darah, kolesterol, seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, itu secara umum ya. Tadi kita bicara tentang industri, sudah kita plotting. Ada yang perkembangan di Internet of Things-nya. Tadi contohnya smartwatch. Kemudian ada
Yang contohnya sebelumnya ini blockchain teknologi itu contohnya electronic health record, kemudian selanjutnya ada artificial intelligence. Nah, tadi kita di depan sebenarnya sudah ada gambarnya, salah satunya tadi yang dijawab VR. Nah, itu salah satu bentuk interface AI yang ada di saat ini gitu, yang sekarang sedang ramai gitu, termasuk robotik yang kemarin juga sempat banyak di awal-awal pandemi sampai saat ini bisa digunakan untuk membantu di healthcare services gitu, di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan. Nah, ini bisa mengoptimalkan pemberian obat, vaksin, untuk manajemen medical supply gitu, selama pandemi. Ini menggunakan sensor salah satunya. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman sudah banyak yang menggunakan ini. Ada yang pernah Bu, menggunakan? sudah. Ya kan sering. Sudah banyak ini di rumah Sudah, sakit Bu. sekarang. Ya. Sudah banyak ini yang menggunakan Find Finder untuk mencari vena, untuk mengurangi kesalahan kita. Nah, ini salah satu teknologi yang berdampak luar biasa di dunia keperawatan, saya rasa di dunia kesehatan. Dengan adanya alat ini, kita sudah sangat terbantu lagi, diklaim akurasinya sampai 83%. Itu artinya ya kita mengurangi kesalahan dalam mencari vena. Vena. Oke. Jadi terlihat jelas tanpa hanya menggunakan feeling. Nah, dengan alat ini sudah terlihat jelas mana alur venanya ya yang akan kita insersi. Oke. Nah, ini teman-teman yang tadi sempat kita singgung di awal tentang Raisa. Ini juga salah satu bentuk artificial intelligence yang dikembangkan oleh ITS dan UNER di awal pandemi kemarin untuk membantu transfer kemarin ada semua kebutuhan termasuk pengobatan untuk pasien COVID. Ada yang pernah melihat langsung ini teman-teman? Raisa? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke, nah selanjutnya ada cloud computing in healthcare. Apa sih sebenarnya fungsinya ini? Cloud computing itu untuk apa? Komputasi awan. Ada yang suka otak-atik IT, teman-teman? Saya kira anak-anak sekarang tuh paling seneng tuh kalau otak-atik tentang masalah-masalah seperti ini. Mbak Dita. Halo Mbak Dita Nafira. Iya, Bu. Pernah mendengar istilah ini? Saya rasa pernah lah ya. Yang dimaksud dengan komputasi awan tadi apa? Komputasi. Izin menjawab boleh Ibu? Boleh, silahkan, monggo. Itu yang untuk misalnya kita menyimpan data di cloud computing itu apa, Bu? Ya, betul Bu, tentang data. Ya, baru itu sepemahaman saya, Ibu. Jadi untuk ya. terima kasih. Terima kasih Bu. Ini saya nggak bisa melihat yang barusan. Ibu. Izin menjawab. Cloud computing itu kalau saat ini tuh bisa dilihat dengan adanya komputerisasi berbasis kayak istilahnya penyimpanan gitu seperti Google Drive. Kalau sekarang itu kita memakai Google Drive tapi tanpa fisik gitu. Jadi memori tapi tanpa fisik. Seperti itu yang saya tahu. Oke.
Sip, lebih jelas lagi ya tadi. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyimpan data tanpa kita bawa alatnya itu kemana-mana. Kita sudah terkoneksi. Mau akses datanya ada di komputer di rumah, kita akses pakai laptop yang ada di kantor, oke, bisa kita akses datanya. Jadi nggak ada, kalau zaman sekarang mahasiswa alasan, mohon maaf Bu, filenya ketinggalan di komputer di rumah. Sudah nggak ada lagi harusnya yang seperti itu. Anak revolusi industri 4.0 itu semua harus bisa diakses. Smartphone-nya bisa digunakan. Ketika datanya di rumah, diakses dari kantor, dari kampus, diedit dari sini, oke, bisa, karena semuanya sudah tersimpan, harusnya sudah tersimpan di komputasi awan, gitu, di cloud computing. Hal yang paling sederhana sebenarnya kemarin kita sudah menggunakan di awal-awal pandemi, yaitu tadi di Google Drive, kita bisa edit file dari teman, kemudian kita edit, kita mengisi, gitu. Nah, kalau di rumah sakit tadi salah satu contohnya adalah electronic medical record yang menggunakan cloud computing. Nah, selanjutnya yang terakhir dari industri 4.0 yang ada di pelayanan kesehatan yaitu startup. Yang sedang marak sekarang semuanya usernya mungkin ya di Halo Dokter, di Good Dokter, Klik Dokter. Banyak yang kita temui ini di Indonesia sudah banyak. Termasuk yang sekarang dimanfaatkan oleh atau digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini ternyata selain tadi perkembangan di revolusi industri 4.0, ketika kita kemarin dan sampai saat ini melewati pandemi COVID-19, ternyata banyak hal yang harus dipaksakan. Kita harus mau tidak mau harus adaptable dengan perkembangan revolusi industri. Mungkin yang kemarin kita tidak menggunakan, tidak sebagai user di dalam perkembangan teknologi, mau nggak mau sekarang kita sudah harus menggunakan. Tidak hanya menggunakan, tapi harus bisa mengoperasikan, mungkin harus bisa membuat itu tentang teknologi revolusi industri. Apa saja yang ada teknologinya. Jadi dengan adanya pandemi, salah satu dampak positif mungkin adalah kita semakin aware dengan semakin mampu, semakin adaptable dengan perkembangan teknologi yang saat ini. Nah, kita juga telehealth sekarang sudah semakin marak. Termasuk salah satu tadi yang digunakan ini adalah untuk telehealth, telemedicine. Apa sih yang bisa digunakan di telehealth? Nanti kita akan ada bahasan tersendiri tentang telehealth, telenursing gitu. Nah, secara garis besar sekilas nih seperti ini, kita bisa melihat gambarannya. Tentang telehealth, jadi kita bisa memonitor pasien jarak jauh tanpa kita bersentuhan langsung dengan pasien ketika kita harus memonitor tanda-tanda vitalnya. Bisa kita ajari dari jarak jauh bagaimana caranya mengukur nadi tanpa menggunakan alat tadi, misalnya ada smartwatch dan sebagainya. Bagaimana caranya itu menggunakan telehealth yang seperti gambar tersebut. Nah, itu salah satu kemajuan teknologi. Kalau zaman dulu mungkin waktu zamannya masih belum ada smartphone, menggunakan SMS. Itu juga termasuk teknologi pada zamannya. Sekarang sudah berubah, sudah bisa melihat secara langsung audio, visual, tidak hanya audionya saja. Oke, nah ini perkembangan yang tadi disebutkan di awal, ada yang menjawab tadi siapa ya? Ada bentuk-bentuk yang digital. Nah, ini salah satu yang sederhana dari yang manual ke digital, dari yang
awalnya menulis dokumentasinya pakai kertas, yang kalau seperti itu kita nyari data kira-kira gampang apa gampang itu? Kalau kertasnya sampai menumpuk seperti itu, sudah tidak diorganize dengan baik, nyari satu pasien aja itu pasti susah itu. 10 menit nggak ketemu kalau nggak ada, apalagi cuma ditumbuk nggak ada kode dan sebagainya. Nah, zaman sekarang semuanya sudah serba elektronik, sudah elektronik record semuanya. Di rumah sakit sudah banyak ini sekarang seperti ini. Kira-kira kalau waktunya lebih lama atau lebih sedikit menggunakan komputer? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Harapannya waktunya memang lebih sedikit. Harapannya. Nah, kalau dulu menulis di nurse station lama gitu. Belum lagi nanti tulisannya susah dibaca oleh orang lain. Nah, kalau menggunakan electronic record semuanya sudah lebih praktis, lebih gampang dicari datanya dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika kita masih masa transisi seperti yang saat ini terjadi di lapangan, itu kemarin sempat mahasiswa profesi pada saat tugas akhir kan membuat dan mahasiswa yang skripsi juga membuat tentang penelitiannya di area heart record ini. Sebenarnya dari segi waktu efektif atau enggak. Ketika kita lihat di berbagai sumber di luar, mereka waktunya akan lebih efektif. Harapannya juga demikian. Tapi ternyata di lapangan kita perlu adaptasi, yang itu akhirnya membuat kita waktunya agak lama di awal belajar. Tidak masalah, karena memang awal belajar. Tapi mau nggak mau kita harus menggunakan semuanya, tidak pandang itu mau sudah masih fresh graduate atau sudah lama di sana, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan. Semuanya harus bisa menggunakan, mampu menggunakan, harus adaptable semuanya terhadap kemajuan teknologi. Ada yang sudah keseharian menggunakan seperti ini di rumah sakit? Teman-teman? Ada, Ibu. Sudah ada, Ibu. Ya, mungkin bisa diceritakan bagaimana dampak, bagaimana positif negatifnya menggunakan elektronik. Untuk positifnya kita bisa mencari data pasien sebelumnya, Ibu, riwayat sakitnya sebelumnya. Kalau untuk negatif, untuk asumsi masyarakat atau keluarga pasien itu dikira kita mainan HP, Ibu. Ya, dikira nggak kerja ya, Pak? Iya, Ibu. Oke, ada lagi Pak Yakob? Kita juga bisa mengakses hasil laborat pasien, tidak perlu mengambil hasil secara paper, tapi kita langsung bisa melihat hasil laboratnya di situ, Ibu. Dan pemeriksaan lainnya seperti radiologi juga, kita juga bisa melihat hasilnya. Oke, jadi lebih mudah ya, Pak? Lebih mudah, Ibu. Ya. Kemudian kesulitannya apa selama di lapangan menggunakan ini? Kesulitannya kalau wifi rumah sakit mati, Ibu. Nah, itu. Iya. Sering mati nggak, Pak? Alhamdulillah, jarang. Tapi pernah. Solusinya kalau mati? Solusinya paling nanti telepon IT, Ibu. Oh, gitu. Ada gangguan di mana? IT-nya luar biasa. Ya, terima kasih Pak Yakob. Iya, Ibu. Mungkin dari teman yang lain? Izin menjawab, Ibu. Mungkin Ya, kalau dari seperti kata Pak Yakub tadi, untuk sistem informasinya sudah tersentral, jadinya kita bisa mengakses dari riwayat masuk IGD, UGD atau lab atau dari radiologi juga sudah bisa kita akses sendiri. Namun kekurangannya pada saat ada kritik dari keluarga pasien yang ingin melihat bagaimana istilahnya bagaimana perubahan kesehatan dari keluarganya, kita tidak bisa melihat secara dokumentasi. Jadinya
sering keluarga pasien bilang ini palingan dibuat-buat atau bagaimana gitu Bu, karena tidak ada dokumen secara fisiknya tidak ada gitu Bu. Jadi dari segi pasiennya ya, dari segi usernya, pasien dan keluarganya. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman gambaran yang ada di rumah sakit. Memang luar biasa perkembangan ini, meringankan pekerjaan perawat dalam menulis. Tulisannya juga tidak susah untuk dibaca, tidak seperti tulisan tangan, bisa dipertanggungjawabkan, memberikan kemudahan. Tadi kata Pak Yakob, tidak perlu kita mencari dokumen fisiknya, kita sudah bisa akses, sekian detik sudah bisa kita baca. Data-data yang dulu mungkin pasiennya sebelumnya pernah dirawat, bisa diakses dengan mudah tanpa kita buka-buka catatan yang tebal, yang tulisannya sudah hampir hilang gitu mungkin. Nah, itu salah satu teknologi yang ada di keperawatan saat ini dari sisi dokumentasi. Nah, coba kalau kita bandingkan tulisan seperti itu dengan tulisan yang rapi. Ini zaman sebelum ada elektronik, ini yang masih pakai komputer saja, gitu. Yang masih di print. Kalau sekarang ada bentuk fisik print out nggak Pak Yakob? Untuk print out-nya kalau transfer eksternal Ibu, kalau untuk transfer internal itu kita sudah menggunakan EMR semua. Jadi kebetulan saya di UGD kalau misalnya melakukan transfer internal kita buka EMR lagi Ibu. Oke. Tindakan apa yang sudah diberikan dan ada advis dari dokter apa yang belum dilaksanakan kita buka EMR juga Ibu. Bapak dari rumah sakit mana Pak? Saya dari RSJ Magelang Ibu. Oh dari RSJ, sip. Ya, terima kasih. Di RSJ Magelang sudah luar biasa penerapannya EMR, sudah internal tanpa paper lagi, sudah benar-benar paperless. Sudah tidak ada antrian lagi ya Pak di rumah sakit? Sudah Ibu, untuk pendaftarannya juga bisa online Ibu. Oke, saya rasa semua rumah sakit sekarang sudah harus menggunakan ini. Tidak lagi ada antri berkepanjangan. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, perubahan di pelayanan, tidak lagi untuk venanya, untuk kemudahan, misalkan pakai barcode itu sederhana, tetapi itu dampaknya luar biasa sekali terhadap pelayanan. Semua data bisa terbaca dengan mudah, pelayanan bisa menjadi lebih cepat. Ini dengan barcode. Termasuk teman-teman mungkin ini sedikit informasi bagi yang masih fresh graduate nanti ketika mau membuat CV. Ternyata CV kita itu akan lebih dilihat ketika kita mencantumkan kita itu mampu atau bisa beradaptasi dengan teknologi. Misalkan kita mencantumkan informasi tentang diri kita menggunakan identitas digital. Misalkan ada barcode-nya di dalam CV-nya dikasih barcode, dikasih informasi yang nanti bisa kita akses lewat situ. Kalau CV itu kan misalnya terbatas di situ tampilannya satu halaman gitu. Nah, nanti apa saja yang bisa kita akses, misalkan sosial media kita dan sebagainya itu ditaruh di situ. Jadi CV-nya, oh ini keren nih, bisa kita ada barcode-nya bisa kita akses. Dan kita juga harus bisa bikin barcode sendiri. Bikin barcode sendiri itu mudah, sudah ada aplikasinya. Oke. Nah ini yang scanning. Tadi kaitannya masih dengan barcode, beberapa transfer pasien. Nah, sekarang tidak lagi ada yang mengurangi adanya HNP pada perawat, mungkin bisa dibantu dengan penggunaan teknologi robotik. Kalau robotik ini kita bicara tentang apa teman-teman? Kalau tadi ada IoT, ada artificial intelligence, kemudian ada perkembangan di startup. Ini yang ikut yang mana ini? Robotik. Artificial intelligence. Oke, ya. Betul sekali. Ini adalah perkembangan di artificial intelligence. Salah satunya
Nih, robot yang bisa transfer pasien. Ini electronic health record. Nah, oke teman-teman, ini rangkumannya manfaat sistem informasi bagi perawat. Lebih banyak waktu dengan pasien, karena waktu di nurse station untuk administratif sedikit. Nah, seharusnya seperti itu ya. Kemudian mengurangi penggunaan kertas, dokumentasi keperawatan sudah secara otomatis. Tadi yang Pak Yakub sampaikan juga, standar yang sama dalam perawatan. Jadi bahasanya dalam dokumentasi juga sama gitu. Tidak suka-suka kita ngarang menulis gitu. Ya sebenarnya bukan suka-suka sih, tapi ada waktu pengalaman mahasiswa pasti punya pengalaman nih menulis tanpa standar di dokumentasi keperawatan. Kualitas pelayanan keperawatan yang dapat diukur pasti sudah bisa diukur bagaimana dampaknya terhadap pelayanan. Nah ini meningkatkan pemanfaatan sumber daya staf keperawatan di dalam keperawatan, meningkatkan pelayanan dalam monitoring pasien. Oke, dengan melihat tadi record di elektronik akan lebih mudah memonitoring pasien progresnya seperti apa. Meningkatkan dokumentasi, komunikasi, meningkatkan standar. Ini adalah dampak-dampak positif dari adanya tadi elektronik record-nya. Nah, ternyata ada dampak juga yang negatif selain yang positif. Salah satunya peralatan yang dapat membahayakan. Membahayakan dalam arti di sini alat itu harus dioperasikan oleh orang-orang yang benar-benar kompeten. Harus dioperasikan orang yang mempunyai sertifikat pelatihan keahlian tertentu. Tidak sembarang orang bisa menggunakan. Ketika hanya coba-coba itu akan membahayakan. Nah, contoh negatifnya seperti itu. Harus benar-benar mampu, tidak bisa asal-asalan coba. Termasuk electronic record ya Pak. Electronic record itu kita harus latihan dulu, nggak mungkin hanya asal coba-coba. Tadi yang scanning, nah apalagi itu, gitu kan. Pelanggaran privasi. Oke, teman-teman, kaitannya dengan electronic record, bagaimana menjaga privasi pasien. Ini kemarin sempat menjadi isu di mahasiswa ketika melakukan penelitian di electronic record. Mungkin ada teman-teman mau sharing tentang privasi. Bagaimana sih kita privasi pasien, kita menggunakan electronic record. Ada teman-teman yang sudah menggunakan selain Pak Yakob, ada teman lain yang dari RSC atau teman-teman dari rumah sakit lain? Mungkin untuk pelanggaran privasinya itu karena EMR juga bisa dibuka di rumah, Ibu. Jadi tidak harus menggunakan WiFi lokal. Kita bisa membuka data pasien dari rumah. Itu untuk apa namanya Pak? Berarti semua perawat bisa ya? Bisa, kita kan juga pakai ID, kita masukkan ID masing-masing, kita bisa membuka EMR, Ibu. Tapi keuntungannya itu untuk pembuatan SKP kita tahu pasien mana yang tadi kita pegang. Jadi kita tidak menuliskan lagi, kita mencari dokumen untuk keperluan kita, Ibu. Oke. Pak, kalau ini kita sambil sharing aja ya teman-teman, karena mungkin tidak semuanya terpapar dengan elektronik health record secara langsung. Kalau misalkan Bapak kan ada di IGD, bisa nggak mengakses pasien selain di ruangan Bapak? Bisa Ibu, untuk melihat pasien yang lain bisa. Oke. Ini tampilannya seperti ini, Bu. Itu menjadi isu nggak Pak? Oh seperti itu. Ya, berarti di smartphone biasa di rumah, smartphone kita yang kita pakai sehari-hari bisa ya Pak? Bisa Ibu. Kita tahu alamat webnya, terus kita punya ID untuk password untuk masuk, bisa terbuka Ibu. Oke, berarti sama ketika seperti mahasiswa menggunakan e-learning pakai Healthy gitu ya, di rumah pakai akunnya, pakai ID-nya bisa dibuka. Bisa Ibu. Nah, mungkin itu isu privasinya mungkin bisa
teman-teman nanti bisa mengangkat isu itu ketika melakukan penelitian atau apa, bagaimana data pasien itu tetap aman, hanya nakes yang bertanggung jawab terhadap perawatannya saja yang bisa akses datanya. Itu atau privasi lain, jangan sampai pasien itu merasa dirugikan. Dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa ini perkembangannya. Oke, terima kasih Pak Yakob sharingnya. Oke, nah bagaimana strateginya untuk meminimalkan dampak negatif? Nah, ternyata kita harus meningkatkan kemampuan. Ya, pasti kita harus kapasitas diri kita ditingkatkan untuk tetap bisa mengikuti, tidak ketinggalan zaman dengan adanya teknologi. Tetap menjaga kerahasiaan walaupun itu menggunakan telenursing, telehealth, e-health, mobile health. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, kerahasiaan pasien. Menggunakan teknologi secara tepat tanpa mengabaikan caring dan empati terhadap pasien. Ini sangat penting sekali. Oke teman-teman, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 12. Oh, masih setengah jam bisa kita diskusi. Oke. Manfaat teknologi memang cukup besar dalam meningkatkan keselamatan pasien. Tapi ada dampak negatif-negatifnya tadi yang tidak boleh kita abaikan. Walaupun teknologinya sangat canggih, ada satu hal yang tidak bisa tergantikan antara hubungan antara perawat dan pasien, yaitu empati. Alat teknologi mungkin tidak bisa empati seperti antar manusia, itu yang tidak bisa kita hilangkan, harus kita berikan kepada pasien. Walaupun kita mampu menggunakan teknologi yang canggihnya luar biasa, tetapi kedekatan dan empati tetap harus dibangun dan diberikan kepada pasien. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, silahkan. Kita masih punya banyak waktu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, monggo. Tadi pada dampak positif diantaranya itu ada kalimat CPEO. Saya belum jelas dengan istilah itu, Bu. Mohon maaf, Bu, saya kurang begitu jelas mendengar suara Bu Afia. Oh iya, tadi Bu, pada dampak positif itu diantaranya kan untuk mendapatkan monitoring pasien, keselamatan pasien, juga di sana tertulis CPEO. Mungkin di slide. Oh iya, ini ya. Ya, Bu. Efektivitas sistem barcode itu, Bu. Ya, nggih. Ibu yang bertanyakan CPEO-nya. Ya. Nggih. Ada lagi, Bu? Sampun. Oke, terima kasih Bu Afia. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita jawab sekalian. Bu Ike, saya Fania mau bertanya. Ya, Mbak Fania, silahkan. Iya, Bu. Jadi tadi saya membaca suatu jurnal
Menurut Orzechowski pada tahun 2014, salah satu fungsi SIK itu adalah untuk meningkatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam kesehatan, di mana artinya itu adalah semua masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama dalam bidang kesehatan. Namun kemarin saya itu menjumpai Bu, ada beberapa dari tetangga saya itu yang kesulitan begitu Bu untuk mendaftarkan diri vaksin secara online. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dengan kondisi tersebut? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Fania. Yang Mbak Fania tanyakan kaitannya dengan vaksin dan halo Mbak Fania. Dalam Bu. Antrian vaksin terus kenapa? Mohon maaf. Jadi tetangga saya itu kan kesulitan untuk mendaftar secara online Bu. Padahal menurut teori yang dikeluarkan oleh Orzechowski itu salah satu upaya meningkatkan teknologi pada bidang kesehatan itu untuk mengurangi kesenjangan Bu. Nah, lalu bagaimana untuk masyarakat yang mungkin secara teknologi atau apa ya Bu, kurang untuk di media sosialnya seperti itu Bu untuk mendapatkan informasi melalui teknologi. Permasalahannya ada di pasiennya tadi ya? J. Oke, ya terima kasih Mbak Fania. Ada lagi teman-teman? Bu Afia, Mbak Fania, terima kasih pertanyaannya. Yang lain? Oh, ada yang sedang kuliah di rumah sakit juga ya ini. Mbak Dina, sambil kerja? Enggak, Ibu, sambil kerja, Ibu. Luar biasa. Ya, Bu. Sama dengan Dina, Bu. Oh. Di Rumah Sakit Karyadi, Bu. Oh ya, luar biasa di Karyadi sambil kuliah. Enggak. Bu Eka, boleh saya menambahkan pertanyaan, Bu? Monggo, silakan, Bu. Saya itu kan sudah lansia, Bu. Saya seorang nenek nih. Luar Jadi, biasa sekali. Saya itu Semangat, Bu. gaptek sekali, Bu. Lah ini mungkin pertanyaannya juga berawal. Sebetulnya barcode itu isinya itu apa saja Bu yang bisa dibuat di barcode sehingga dengan barcode itu bisa menyelamatkan, meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pelayanan keperawatan Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu, luar biasa. Semangat ya Bu. Iya, Bu. Semangat profesi. Ya. Sebagai contoh bagi teman-teman ini malu kalau sampai nggak semangat kuliah profesinya ini. Bagi yang muda-muda itu. Mas Made dan teman-teman. Oke ya Bu, terima kasih tadi pertanyaannya. Mbak Fania dulu tadi tentang mengikuti perkembangan teknologi. Tentang apa tadi, vaksin yang harus daftar secara online, kemudian ternyata pasiennya atau ada bagian masyarakat yang tidak siap terhadap itu, bagaimana? Ya caranya kita tadi kuncinya adalah adaptable. Kita harus mampu beradaptasi. Nah, bagaimana caranya beradaptasi ketika ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa? Ya salah satunya dengan cara belajar, karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya kalau kita tidak bisa akses,
belajar. Caranya bagaimana? Tanya bagi yang bisa, oh ini gimana sih caranya akses pendaftarannya secara online-nya bagaimana? Bagaimana caranya ini mengisi? Gitu. Bagaimana ini caranya kita mendaftar secara online? Bagaimana caranya kita antri ke rumah sakit secara online? Apakah kita harus install aplikasi? Oh ternyata aplikasinya harus diinstal di smartphone. Ternyata saya nggak punya smartphone. Adanya HP yang zaman dulu belum smart gitu kan. Nah semuanya tuh ya banyak hal. Harus ada device, alatnya, harus ada SDM yang mampu. Ketika SDM-nya nggak mampu ya mencari bantuan yang mampu. Gitu. Mungkin Mbak Fania bisa tuh membantu tetangganya yang tadi yang nggak bisa diajari caranya untuk akses secara langsung itu yang seperti apa, bagaimana caranya. Halo Mbak Fania. Gimana Mbak Fania? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sampun Bu Ike, terima kasih untuk jawabannya. Ya, nanti tetangganya dibantu ya. Bu. Ya, oke. Kemudian Ibu tadi yang bertanya tentang sebenarnya gaptek itu nggak ada kaitannya sama usia, Bu. Banyak yang muda yang gaptek karena nggak mau belajar. Banyak yang lansia juga lebih canggih daripada yang muda karena mau belajar. Jadi kuncinya itu ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin itu kurang masih kurang beradaptasi nih. Nah, Ibu dengan bertanya itu luar biasa. Jadi tadi barcode itu isinya apa sih? Kenapa pasien pakai gelang yang ada barcode-nya di-scan bisa muncul informasinya? Namanya siapa, rumahnya di mana, nomor RM-nya berapa? Wong itu cuman gambar kotak-kotak hitam putih kayak gitu ya Bu. Kenapa itu bisa muncul datanya pasien gitu? Nah ini teman-teman yang muda, coba ada yang mau jawab nggak? Kenapa kotak-kotak hitam putih itu bisa muncul data? Siapa yang mau jawab nih? Adanya kode biner pada kotak tersebut, Ibu. Lalu siapa ya ini yang jawab ya? Halo? Ya, halo? Adanya kode biner pada kotak tersebut sehingga apabila di-scan itu nanti muncul menuju ke website yang dituju seperti itu. Mas Manis, namanya siapa? Aduh, mohon maaf ini lagi unstable connection. Oke, monggo Mbak silakan diulangi lagi, mohon maaf. Adanya kode biner pada barcode tersebut sehingga apabila di-scan itu langsung menuju ke website yang dituju seperti itu. Oke, ya terima kasih jawabannya. Nah, nanti Ibu bingung lagi kode biner apa gitu ya Bu. Waduh, ternyata ini banyak istilah-istilah yang asing ini. Terima kasih jawabannya. Oke. Jadi sederhananya seperti ini Bu. Data pasien itu pasien datang di asesmen ditanya seperti biasa. Pasien datang di asesmen ditanya datanya. Nah, data itu dicatat di device-nya, di komputernya. Nyatanya tidak hanya di Microsoft Word. Nah, setelah nyatat di situ, kemudian disimpan tadi pakai penyimpanan yang awan tadi, Bu. Pakai Word tadi yang penyimpanan di awan. Nah, dari situ data itu nanti kita bisa akses website yang bisa untuk membuat barcode atau alat device lain yang kita gunakan. Nah, yang sederhana misalkan kita pakai website gitu yang bisa mengubah data itu menjadi data barcode. Jadi nanti kita upload, kemudian sudah munculnya itu kotak-kotak hitam bergaris-garis. Nah, itu ketika itu nanti kita kasih ke orang, kita di-scan sudah muncul informasinya, Bu. Itu sama halnya ketika Ibu kan pernah ya di-share link gitu. Share link website share link misalkan pakai
bit.ly apa, pendaftaran tadi misalnya pendaftaran pasien vaksin di share link. Nah itu sama halnya seperti itu Bu, cuman bentuknya itu barcode. Ada lagi yang nanti pakai scanner, itu harus, tapi bukannya harus pakai scanner. Kalau link kan dia sifatnya hanya diklik link sudah muncul informasi. Nah barcode ini harus di-scan supaya muncul. Gitu. Ada beberapa buku sekarang, buku-buku sekarang ya, tapi bukan e-book. Dia ada 2 versi, buku fisik yang kita beli, buku fisik. Kemudian di situ ada barcode-barcode-nya. Jadi beberapa bagian ini supaya menjaga yang satu paperless, mengurangi kertas, mengurangi ukuran buku. Jadi di situ ada barcode bagian-bagian dari buku itu yang kita akses pakai scan di internet. Kita akses pakai HP, nanti muncul di situ bagian bukunya. Oh mungkin yang bagian soal dan pembahasannya itu nggak ada di dalam buku situ. Kita pakai barcode yang tercetak di situ, nanti bisa kita akses. Nah itu buku-buku yang sekarang Bu. Jadi kadang ini mana bagian bukunya kok nggak lengkap. Oh ternyata di situ ada barcode-nya. Kemudian seminar pada waktu zaman-zaman sekarang sudah pakai, nggak lagi filenya dikirim file semuanya dalam bentuk file, hanya ternyata satu link, hanya satu barcode gitu. Jadi lebih mudah. Jadi nggak ada file yang tercecer waktu pengiriman. Itu hanya memudahkan. Gitu. Untuk yang barcode seperti itu ya Bu. Oke, untuk yang CPEO ada teman-teman yang mau membantu. Ini saya lupa kepanjangannya ini. PR ya Bu, untuk saya ya. Nanti saya berikan, saya ingatkan lagi. Bu, kalau begitu, sebentar Bu. Berarti untuk barcode tadi Bu, setiap pasien berarti berbeda Bu, nggih? Iya Bu, betul. Jadi masing-masing itu punya identitas sendiri-sendiri. Datanya Ibu dengan datanya saya itu berbeda. Barcode-nya juga berbeda walaupun garisnya sekilas sama hitam putih, itu informasinya berbeda Bu, pasti. Kalau seperti itu kerahasiaan pasien terjamin. Kenapa? Kita nggak bisa ngelirik itu namanya siapa, rumahnya di mana, tanggal lahirnya kapan, gitu kan. Kalau hanya barcode-nya saja kan. Kalau di-scan baru tahu itu sakitnya apa, gitu. Tapi kalau hanya kalau misalkan tulisannya, oh si A sakitnya ini, usianya sekian, rumahnya sekian, kan kita bisa baca. Tapi kalau dengan barcode hanya orang-orang tertentu yang bisa untuk membacanya, yang punya akses, yang punya alat. Jadi ya itu menjaga privasi termasuk. Oke, ada lagi pertanyaan, monggo. Iya Bu, boleh bertanya Bu, izin ya bertanya. Ya, silakan. Ya, yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi termasuk apa? Selain barcode kan ada Google Drive yang hanya link gitu ya Bu ya, hanya link untuk menyimpan datanya. Nah itu apakah kalau dikirim dari orang lain misalnya pada saat seminar gitu, batas waktunya ada nggak Bu? Suatu saat akan hilang, kita nggak bisa buka gitu? Ya, terima kasih ya Bu. Sebenarnya itu bisa kita setting, ada setting yang bisa, link itu kan bisa dihapus nih sama yang ngirim link. Ketika link itu sudah dihapus ya kita nggak bisa akses. Atau itu sudah, misalkan saya ini ngirim materi yang saya presentasikan sekarang ke teman-teman, akses di Google Drive. Ketika materi itu masih tersedia, ya Ibu bisa akses dengan link yang saya berikan. Tetapi ketika itu sudah saya hapus, ya nggak bisa. Sehingga untuk keamanannya bagaimana Bu? Kalau kita menerima itu tadi, kiriman link misalnya materi dari Ibu dikirim lewat Google Drive, kemudian bagi penerima sebaiknya tetap di-download Bu. Kalau Ibu perlu materinya ya silakan di-download. Kalau misalkan, oh ini penting bagi saya, ini yang saya butuhkan,
itu ya silahkan segera di-download, disimpan. Misalkan ini ada materi kuliah di-share pakai Google Drive, ya segera di-download, disimpan, dipelajari gitu ya Bu. Nah, jangan ditunda nanti ketumpuk linknya lupa gitu. Ketumpuk linknya lupa dan nanti pemiliknya sudah menghapus, kita nggak bisa akses gitu ya Bu ya. Nah betul. Kemudian di Google Drive itu juga ada fasilitas. Itu kan terkoneksi dengan email. Nah, apa namanya? Di setting itu kita bisa berbagi ke semua orang dan hanya terbatas. Ketika yang ngirim itu membatasi linknya itu hanya boleh, oh saya mau bagi materi ini, hanya boleh materi itu diterima oleh mahasiswa profesi Poltekkes. Ya saya hanya akan membatasi orang-orang tertentu. Jadi orang lain nggak akan bisa akses link itu. Tuh. Tapi kalau misalkan saya share link itu tanpa adanya batasan atau publik, semua orang bisa akses, ya siapapun di luar mahasiswa profesi yang punya link itu bisa buka. Itu Bu. Termasuk rekam medik tadi ya Bu ya, rekam medik itu juga nih. Ya terima kasih Bu. Ya nggih, kalau rekam medik tadi nyambung Bu Titi. Bisa, ya, Bu. Sebentar nggih, Bu. Saya supaya tidak terjadi misinformasi tentang apa namanya dokumentasi elektronik tadi. Kalau dokumentasi elektronik itu hanya orang yang mempunyai ID terdaftar yang bisa mengakses informasi. Jadi tidak semua orang yang tahu websitenya. Oh, misalkan Healthy. Ibu semua, Bapak Ibu sudah kenal Healthy ya? Iya, betul, punya. Nah, ya. Healthy itu semua orang bisa tahu. Semua orang yang selain mahasiswa bisa tahu. Kalau apa namanya tahu alamatnya yang pakai www, www itu, nah itu juga semua orang bisa buka Healthy, tapi nggak bisa masuk. Ibaratnya saya tahu rumahnya Pak Yakub itu di Magelang. Saya bisa lihat dari luar, tapi saya nggak bisa masuk ke rumah kalau Pak Yakub ada atau saya nggak punya kunci, kan gitu. Nah, di situ juga seperti itu. Tidak semua orang bisa masuk ke electronic record tadi, walaupun tenaga kesehatan yang bekerja di sana bisa akses dari rumah. Syaratnya harus mendaftarkan akunnya, dia harus terdaftar. Harus terdaftar dulu, dikasih password, dikasih nama, username, baru bisa akses. Selain itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan keluarga pasien mau buka, mau nyari ya nggak bisa. Pasiennya mau nyari sendiri, datanya dia sendiri ya nggak bisa. Itu ya Bu, supaya kita nggak salah persepsi. Iya, terima kasih Bu. Ya, monggo silahkan yang mau melanjutkan tadi. Iya Bu, ini Bu, tadi yang apa Bu Titi menanyakan batas waktu ya. Kalau batas jumlahnya Bu, berapa yang diupload ke sana itu atau yang lewat tadi misalnya Google Drive itu ada batasan jumlahnya enggak Bu? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaannya sangat aplikatif sekali Bu. Ini nanti yang bakalan ditemui ketika Ibu harus upload tugas, ketika Ibu harus apa namanya mengisi link dan sebagainya. Nah, batasannya ada atau enggak? Ya, batasannya ada Bu. Di situ ada pilihan. Kalau kita menggunakan Google Drive yang free, itu terbatas. Kalau enggak salah hanya 15 GB. Yang data yang bisa kita simpan di situ. Nah, kemudian ketika kita mau mengirimkan atau kita mau mengupload, itu di situ juga ada batasannya. Ketika yang misalkan mau ngisi formulir nih, formulir di situ silahkan tugasnya SIK dikumpulkan melalui link berikut ini. Syaratnya hanya satu file bentuknya PDF. Nah, maksimal sekian. Jadi di situ nanti yang nyeting itu yang apa namanya yang bikin tugas link itu. Misalkan saya mau ngasih tugas SIK yang dikirimkan melalui link yang nanti koneksi sama Google Drive. Saya kasih batasan, satu file itu maksimal misalkan 1 GB. Ya Ibu hanya bisa mengirimkan file sebesar itu. Tidak di luar itu nggak akan bisa masuk.
Itu ya Bu. Itu kalau kita sebagai yang menerima link untuk mengirimkan. Nah, kalau kita yang punya Google Drive akunnya, ya tadi kalau Ibu pakai free hanya terbatas 15 GB. Tapi kalau pakai yang nggak free, yang premium, nah itu ya sesuai yang Ibu langgan. Begitu? Bu, Y. Jelas Ibu. Ya. Ada lagi teman-teman, masih kita punya waktu berapa menit ini? Halo Mbak Sherly. Ini saya sambil lihat-lihat pesertanya. Ya Ibu. Assalamualaikum Aduh, Ibu. Waalaikumsalam. Mahasiswa fresh graduate ini. Bukan fresh graduate lagi Ibu. Udah expired. Aduh. Jadi apa kabar mahasiswa. Ibu? Alhamdulillah. Mohon Oke, bimbingannya Ibu. kesimpulan ini. Sudah lama tak jumpa. Iya. Waduh. Kesimpulan. Biasanya yang fresh graduate ini kesimpulannya luar biasa ini. Oke, silahkan disimpulkan sebelum kita close. Di era 4.0 ini dengan sistem pembelajaran informasi yang selalu berkembang, maka kita sebagai perawat juga dituntut untuk mengupdate semua data-data dan mengupgrade semua ilmu, termasuk dalam contohnya tadi yaitu pengkodean, terus adaptasi terhadap terutama sekarang adalah area pandemi, sehingga dalam pengimplementasian terhadap pasien harus dengan hal-hal yang baru juga hal-hal yang baru terutama lagi adalah dalam informasi. Aku mau ngeblank sampai sini. Informasi dalam pembelajaran. Wes begitulah pokoknya. Oke, terima kasih Mbak Sherly. Teman main saya ini, lama saya nggak ngerjain. Oke, terima kasih kesimpulannya. Oke, jadi teman-teman, ini sudah di akhir sesi perkuliahan. Tadi sesuai yang disampaikan Mbak Sherly, bahwa teknologi itu terus berkembang. Yang penting tadi, kita harus adaptable, untuk adaptable kita harus belajar. Nah, itu aja kesimpulannya, supaya kita nggak ketinggalan. Di SIK ini kita tidak belajar teknologi informasi yang sampai dalam-dalam karena itu bukan area kita. Oh, IoT itu yang seperti apa? AI itu nanti pembuatan dan sebagainya, teknisnya nanti itu belajar dengan orang IT secara langsung. Nah, kita penyumbang ide di keperawatan. Kita tahu permasalahan pasien, kita tahu permasalahan di lapangan, apa yang dibutuhkan pelayanan kita yang lebih tahu. Yang eksekusi membuat siapa? Kita kerjasama dengan orang lain. Ya, karena kita menyadari kita itu nggak bisa kalau dipaksa harus bisa semuanya. Area kita, area pelayanan ke pasien. Kita fokus ke pelayanan pasien. Bagaimana cara meningkatkan dengan teknologi yang saat ini? Ya kita harus bekerja sama dengan ahlinya teknologi. Gitu. Jadi dengan belajar SIK itu tidak akan menjadikan mahasiswa nanti outputnya menjadi bisa membuat alat yang canggih, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi untuk bisa meningkatkan pelayanan ke pasien. Jadi PR untuk semuanya adalah, aduh ada PR-nya ya, PR-nya nggak usah dikumpulkan.
kita renungkan bersama-sama permasalahan pelayanan kesehatan yang masih sering kita temui di pelayanan, baik itu di komunitas, di rumah sakit, ataupun di pelayanan yang lainnya. Itu apa yang bisa kita tingkatkan dengan penggunaan teknologi saat ini. Oh, sekarang ini pandemi. Misalkan ini di dunia pendidikan. Pandemi, permasalahannya apa? Mahasiswa tidak bisa ke kampus. Mahasiswa tidak bisa belajar secara langsung ke laboratorium. Padahal ini merupakan hal yang wajib. Harus mahasiswa belajar ke, misalkan ke lab gitu. Bagaimana caranya? Oh, ini ada teknologi namanya virtual reality. Ini bisa kita manfaatkan untuk tadi mengatasi permasalahan yang mahasiswa nggak bisa belajar langsung ke laboratorium. Nah, itu bisa kita langsung menggunakan itu sebagai, ya itulah tantangan gitu. Bagaimana caranya nanti kita membuat seperti itu. Itu di dunia pendidikan. Nah, nanti di pelayanan bagaimana? Itu PR untuk teman-teman semua yang sekarang di profesi, di lapangan, yang dekat dengan pasien, walaupun sekarang daring, nah, itu menjadi tantangan. Bagaimana dengan teknologi yang super canggih itu kita bisa tetap menjadi perawat yang tetap punya rasa empati yang tinggi, meningkatkan pelayanan dengan teknologi yang ada. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti sesi diskusi pada hari ini. Saya mohon maaf sekali apabila selama sesi ada kesalahan, di awal tadi banyak trouble-nya, mohon maaf lama menunggu. Oke. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri kelas ini. Terima kasih Bu Ike. Ya. Terima kasih Bu Ike. Sama-sama Bu Iis. Aduh, jadi kangen saya loh. Iya. Kangen. Makanya tadi saya bilang Pak Sobirun kangen Bu Ike, Rek. Biasanya sebelahnya Bu Iis loh ya. Ya, iya. Oh, ini loh Pak Sobirun, nih sebentar. Nyapa dulu. Iya, Mbak. Sudah selesai. Assalamualaikum Pak Sob. Waalaikumsalam. Makasih ya. Sama-sama, nggih Pak. Dibantulah ini. Sehat selalu Pak Sob. Repotan nih. Mahasiswanya spesial loh ya. Nanti kalau tidak bisa tak japri ini terus loh ya. Oke, salam untuk Dek Kaina. Siap, G. Terima kasih Bu Is. Sudah bisa apa sekarang? Sudah merangkak Pak kemana-mana. Pirang